Selamat datang kembali di Ending Cinema. Kali ini kita akan bahas sebuah film sci-fi thriller keren dari tahun 2007 berjudul Sunshine. Tapi hati-hati, ya, spoiler di depan mata. Ceritanya dimulai di tahun 2057, di mana umat manusia lagi dalam krisis super besar. Kenapa? Karena matahari kita ngambek, alias mulai mati. Dan kalau matahari mati, ya kita juga bisa-bisa nyusul. Untuk nyelamatin dunia, para ilmuwan super genius kirim 8 astronot naik pesawat luar angkasa bernama Icarus 1. Bawa bom raksasa seukuran Pulau Manhattan. Misinya ngeribut matahari. Tapi sebelum sempat pencet tombol on, pesawatnya malah hilang kontak. Kayak mantan yang tiba-tiba ngilang tanpa kabar. 7 tahun berlalu. Bumi makin beku kayak freezer bocor. Sekarang giliran Icarus 2 yang dikirim dengan kru baru, 8 orang juga. Di antaranya ada Searle, si dokter yang lebih suka mandang matahari daripada ngobrol sama orang. Mace, si insinyur keras kepala. Casey, si pilot. Corazon, ahli tumbuhan yang sayang banget sama tanamannya. Harvey, bagian komunikasi dan orang kedua paling penting. Kapten Kaneda, pemimpin yang kalem tapi tegas. Trey, si navigator muda. Dan Chapa, si fisikawan jenius pemegang bom. Bukan tukang ledakin, tapi perhitungannya jago. Nah, si Serle ini makin hari makin suka mandang matahari. Kayak orang yang jatuh cinta, tapi ke bola api raksasa. Dia bahkan minta sistem pesawat buat bikin tampilan matahari di ruang observasi jadi lebih terang, tapi nggak bikin gosong. Saking nikmatnya, dia promosiin itu ke kru pas makan malam. Tapi yang lain kayak, no thanks. Lalu, Kapten Kaneda kasih info penting. Mereka bakal masuk zona mati alias titik di mana sinyal ke bumi bye-bye. Jadi semua kru diminta kirim pesan terakhir ke orang-orang tersayang. Capa rekam video buat keluarganya, tapi kelamaan ngambil take. Kayaknya grogi. Jadi yang lain nggak sempet ngerekam. Mace yang udah dari tadi pengen rekaman juga langsung kesel dan ngajak ribut. Untung langsung dipisahin. Mace disuruh curhat ke Searle yang malah ngasih resep liburan virtual ke Earth Room, ruangan simulasi suasana bumi. Lumayan buat nenangin pikiran dan inget rumah. Sementara itu, Kapten Kaneda lagi nonton vlog lama dari Kapten Icarus I, Pin Baker, yang mulai ngomongin soal kerusakan kapal kayak orang habis lihat lukisan Mona Lisa. Indah banget keretakan ini, katanya. Mencurigakan. Untungnya suasana tegang mereda pas mereka lewat deket Merkurius. Planet bukan merek obat ya. Semua ngumpul di ruang observasi buat nikmatin pemandangan. Lumayan healing. Tapi masalah baru muncul. Harpy nemuin sinyal distress dari Icarus 1 yang selama ini kehalang cahaya dan noise. Ternyata sinyalnya nyangkut di sisi gelap Merkurius dan baru ketangkep sekarang. Icarus, si AI bukan nama orang, langsung nunjukin posisi terakhir Icarus II dan ternyata mereka sempat deket banget sama matahari. Tim langsung debat. Mace, jangan ke sana, misi utama lebih penting. Kalau gagal, semua orang mati. Kasih N kawan-kawan. Tapi bisa jadi masih ada orang hidup, oksigen, makanan, dan bom tambahan. Karena semua bingung, keputusan akhir diserahkan ke Capa, si otak fisika di tim ini. Setelah hitung-hitungan pakai kalkulator imajinasi, dia bilang, "Ayo, gas ke Icarus 1." Trey, si navigator, mulai atur jalur baru, tapi lupa nyetel pelindung panas matahari. Akibatnya, 4 panel pelindung rusak dan kalau nggak dibenerin, kapalnya bisa jadi sate angkasa. Kapten Kaneda dan Capa langsung keluar buat benerin, ditemani Casey yang bantuin dari dalam. Tapi karena posisi berubah, 2 menara komunikasi kebakar dan taman oksigennya Corazon ikut gosong juga. Sayurannya mati dan stok O2 berkurang drastis. Pilihan berat datang. Lanjut rotasi buat nyelamatin kapal tapi ninggalin Capa dan Kaneda di luar.
atau nunggu mereka selesai, tapi berisiko kapal meledak. Kapten Kaneda milih heroik, nyuruh Chapa balik masuk dan dia lanjut sendirian. Yup, Kaneda berkorban demi misi. Sebuah pilihan yang panas, literally. Jadi, setelah semua insiden sebelumnya, si Trey, navigator yang bikin kesalahan fatal soal pelindung matahari itu, jadi super stres. Sampai-sampai harus dibius oleh Searle karena udah masuk zona rawan bunuh diri. Hasilnya, Trey nganggur total alias katatonik kayak komputer ngehang. Karena Kapten Kaneda udah jadi abu di luar angkasa, otomatis posisi pemimpin jatuh ke Harvey. Tapi sayangnya bukan jadi Captain Cool, dia malah bawa kabar nggak enak. Oksigen mereka nggak cukup buat sampai ke tujuan, apalagi buat hidup di sana. Waduh, satu-satunya harapan mereka sekarang cuma satu. Masuk ke Icarus 1, semoga bisa nemu sesuatu yang bisa bantu. Makanan, oksigen, atau ya, bom cadangan sekalian. Setelah pada balik ke tugas masing-masing, Mace, Corazon, dan Cassie ngobrol empat mata. Di sini Corazon lempar fakta pahit. Kalau mau oksigen cukup, harus ada 3 orang yang, ya, tidak bernafas lagi. Lalu Cassie curhat ke Chapa, bilang dia takut mati. Tapi Chapa malah santai kayak di pantai. Dia nggak takut, udah niat banget kayaknya jadi pahlawan umat manusia. Akhirnya, Icarus 2 nyambung ke Icarus 1. Yang ikut eksplorasi ke kapal tua itu adalah Chapa, Searle, Mace, dan Kapten baru Harvey. Meskipun kondisi kapal gelap, berdebu, dan agak horor, debu-debu itu kemungkinan besar kulit manusia. Mereka tetap semangat. Tim pun pecah jadi beberapa kelompok buat cari lebih cepat. Harvey nemu taman hidroponik yang tumbuh bebas selama 7 tahun. Corazon pasti senang banget. Trey ngecek bom cadangan dan kabar baik masih berfungsi. Searle nemu banyak stok makanan dan air. Mace cek sistem, semuanya oke, kecuali satu hal penting. Komputer navigasinya ngambek. Pas dia selidiki lebih lanjut, keluar rekaman Kapten Pinbacker, wajah gosong, suara nyeremin, ngomong halusinasi religius soal gak boleh melawan kehendak Tuhan. Ternyata rekaman ini dibuat tepat di momen seharusnya mereka ngedrop bom. Mace akhirnya sadar, komputernya disabotase. Jadi, misi nyambung ke Icarus 1 ini sia-sia. Sementara itu, Searle masuk ke ruang observasi dan akhirnya nemu kru lama. Mereka semua duduk rapi, ngadep ke matahari. Dan ya, udah jadi debu matahari, sunburn level dewa. Tiba-tiba 2 kapal meledak pisah. Airlock Icarus I hancur dan keempat orang tadi sekarang ngambang tanpa jalan pulang. Ternyata cuma ada satu baju antariksa. Duh, setelah debat kilat diputusin Chapa yang pakai suit karena dia satu-satunya yang ngerti cara ngoperasiin bom matahari. Harvey sempat ngotot, "Gua kan kapten," tapi langsung di-skip oleh yang lain. Mace lalu punya ide nekat, pakai insulasi kapal buat bungkus badan, kayak mumi ruang angkasa. Tujuannya biar bisa loncat ke Icarus 2 dan tahan dingin. Masalahnya, ada satu orang yang harus rela ditinggal buat buka pintu. Mace langsung manggil semua kru buat lihat sendiri. Dan di momen itu, dia langsung meledak emosi, nyalahin Chapa atas semua yang terjadi. Katanya, darah yang tumpah itu seharusnya darah Chapa. Chapa yang lagi kesal dan lelah, mental langsung nabrak Mace dan mereka sempat adu jotos. Tapi bentar doang, soalnya napas udah ngos-ngosan. Oksigen tinggal sisa nyawa juga kayaknya. Setelah situasi agak reda, Chapa ngecek payload dan minta Icarus, komputernya, buat analisa kondisi kru. Hasilnya, kabar buruk lagi. Oksigen gak cukup, semua bakal tewas sebelum misi selesai. Chapa kaget dong, katanya oksigen harusnya cukup buat 4 orang. Tapi Icarus malah jawab, bro, sekarang ada 5 orang di kapal. Lah, dari mana? Katanya, si orang kelima ini lagi asik berdiri di ruang observasi. Chapa langsung lari ke sana dan boom, di depan kaca yang menyala terang karena matahari, berdirilah sosok Pinbacker,
Si Kapten Ikarus satu yang dulu dianggap udah tewas, sekarang dia versi gila, gosong, dan halu. Ceramah soal Tuhan, malaikat, dan manusia yang cuma debu kosmik. Ternyata dialah biang kerok yang ngelepas sambungan antar kapal. Gak pakai basa-basi, Pinbacker langsung nyerang Capa pakai pisau listrik dan berhasil ngiris perutnya. Capa kabur dan minta Ikarus nyalain sinar matahari penuh buat ngehabisin dia, tapi sayangnya itu belum cukup. Pinbacker terus ngejar Capa yang akhirnya ngunci diri di airlock. Tapi si Pinbacker malah ngunci dari luar dan lanjut bikin kekacauan. Dia masuk ke tangki, pendingin, dan nyopot panel-panel penting. Bikin kapal mati total. Sementara itu, Corazon lagi meratapi kebun hidroponiknya yang gosong. Tapi dia nemu satu tanaman kecil yang masih hidup. Sayangnya, sebelum sempat ngumumin kabar bahagia itu, Pinbacker muncul dan stop. Corazon pun jadi korban berikutnya. Balik lagi ke Capa yang lagi berdarah-darah di airlock. Dia ambil rompi dari baju astronaut, coba tahan luka sambil mikir keras. Tapi pintu nggak bisa dibuka karena semua listrik mati. Casey yang semula tidur, bangun gara-gara kapal jadi gelap. Dia ambil senter dan mulai jelajah. Begitu ketemu Pinbacker, lari sekenceng-kencengnya, tentu saja. Mats, si pria tangguh, langsung ambil alih. Dia nyalain sistem darurat, tapi Ikarus masih nggak merespon. Untung ada kamera keamanan, jadi dia lihat Capa dan suruh pakai komunikasi helm. Capa langsung lapor soal si tamu tak diundang. Pinbacker, si tukang sabotase. Begitu tahu, Mace langsung nyemplung ke kolam pendingin buat masang kembali panel-panel yang dicopot. Suhu air, dinginnya level freezer kulkas bocor. Tapi dia berhasil nyalain listrik tepat saat Pinbacker hampir nyerang Casey. Untungnya, Pinbacker malah salah tangkap. Dia grab si Trey yang udah nggak bernyawa. Casey cepet-cepet ambil pisau yang dipakai Trey dan nusuk Pinbacker, lalu kabur dan ngumpet di ruang bom. Mace, yang kakinya nyangkut di dalam tangki es, mulai membeku pelan-pelan. Sebelum tewas, dia berhasil komunikasi terakhir dengan Capa. Dia bilang, komputer rusak, misi harus dilanjut manual. Capa harus pisahin payload dan ledakin sendiri. Capa pun langsung pakai baju antariksa, ambil alat las, dan bikin lubang di pintu buat keluar. Setelah itu, dia buka penutup tombol darurat, ikat diri ke dinding, dan tekan tombolnya. Boom! Tekanan langsung dorong dia masuk lagi ke kapal. Setelah lihat Mace yang udah jadi es batu, Capa pergi ke ruang kendali buat aktifin prosedur pemisahan payload, lalu lompat keluar dan masuk ke ruang bom. Sementara Ikarus 2 dilahap matahari di belakangnya. Di dalam, Cassie udah nunggu, duduk dengan ekspresi kosong. Tapi sebelum mereka bisa ngobrol, Pinbacker muncul lagi. Dia langsung nyergap Capa dan bawa ke ujung bom. Mau ngelempar dia ke jurang sambil nyerocos soal matahari sebagai tuhannya. Casey akhirnya sadar dan bareng-bareng mereka lawan Pinbacker. Dengan sedikit aksi brutal, mereka berhasil ngelupasin kulit lengannya. Dan lepas dari genggamannya. Waktu tinggal dikit. Bom udah mendekat ke matahari. Casey bilang, lanjutin misinya. Capa ngeliat Pinbacker yang berdiri di ujung. Tapi cuek aja, karena fokusnya sekarang satu. Nyelamatin bumi. Dia loncat ke panel kontrol, aktifin bom, dan boom! Matahari nyala lagi. Capa sempat ngeliat cahaya itu, bahkan ngeraihnya dengan tangan sebelum ikut lenyap dalam ledakan. Di bumi, adik Capa nonton pesan terakhir dari kakaknya. Lalu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia ajak anak-anaknya lihat matahari terbit lagi.